Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Dai Hao mengangguk. Ya, kami. Meskipun kultivasiku bukan yang terbaik di militer, aku akan secara pribadi mengirimmu ke udara untuk menjaga kerahasiaan. Jangan khawatir, aku punya alat jiwa terbang kelas 7 untuk membantuku. Seharusnya tidak masalah bagiku untuk mengirimmu sejauh 5.000 meter ke udara. Namun, aku adalah komandan 3 pasukan. Setelah aku mengirimmu ke langit, aku harus kembali untuk memimpin pasukanku. Aku akan memerintahkan Legiun Insinyur Jiwa untuk menyerang selama sekitar 1 jam. Kalian harus menyelesaikan misi kalian dalam jangka waktu ini. Nasihatnya masih sama, utamakan keselamatan. Selama kalian bisa kembali dengan selamat, kalian telah melakukan tugas kalian. Baiklah. Setelah Huo Yuhao setuju, dia diam-diam berjalan ke kursi terdekat dan duduk, menunggu saatnya tiba. Sang harimau putih berjalan keluar tenda dan menyaksikan pasukan insinyur jiwa dikerahkan. Senyum nakal tersungging di bibir Huo Yuhao. Mengirimku ke langit, ide bagus. Kalau begitu, efeknya akan jauh lebih baik dari yang kuduga. Entah hidup atau mati, rencana malam ini tampaknya menjadi lebih sempurna. Tang Wutong terus memperhatikan Huo Yuhao dan berhasil menangkap sekilas senyumnya. Melihat senyumnya, hatinya bergetar. Apa yang dipikirkan orang ini? Bagaimana dia masih bisa tersenyum di saat seperti ini? Senyumnya bahkan begitu. 15 menit segera berlalu. Dai Luoli bergegas masuk dari luar. Semuanya. Marshal sudah menginstruksikan kalian untuk bersiap-siap. Semua orang dari Akademi Shrek berdiri dan berjalan keluar tenda. Dai Luoli sengaja menunda kedatangannya dan menunggu Huo Yuhao sebelum keluar dari tenda bersamanya. Ia berbisik, "Kakak, apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan malam ini?" Huo Yuhao merasa hangat ketika mendengar Dai Luoli memanggilnya, "Kakak." Ia menepuk bahunya dan menjawab, "Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Dai Luoli mengerutkan bibirnya. "Kakak, jangan sampai kau berada dalam bahaya. Aku masih berharap kau akan kembali dan terus membimbingku. Terlalu banyak hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Aku tidak punya waktu untuk mencarimu. Ketika kau kembali, aku akan menemukanmu, dan kau bisa terus mengajariku. Setelah itu, kau juga harus memberitahuku mengapa kau pergi begitu tiba-tiba hari itu. Setelah kau pergi, kau tidak tahu betapa cemasnya aku. Aku masih berpikir bahwa kekaisaran matahari bulan." Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, "Mengapa kamu tidak percaya padaku sama sekali?" Dai Luoli menjawab, "Bukan itu masalahnya. Hanya saja musuh kita terlalu kuat." Huo Yuhao menjawab, "Luoli, ingatlah sesuatu. Tidak ada yang mustahil di dunia ini." Dai Luoli tertegun sejenak, sebelum mengangguk tegas. Dia telah belajar banyak hal tentang Huo Yuhao dari Su Jiujiu dan Dai Yueheng selama beberapa hari terakhir. Ya, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kakak laki-lakinya adalah bukti nyata akan hal itu. Ketika kakak laki-lakinya hanya memiliki 2 cincin. Ia telah berkompetisi di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa lanjutan kontinental bersama para seniornya dari halaman dalam. Ia bahkan membalikkan keadaan di menit-menit terakhir. Dan mempertahankan kejayaan Akademi Shrek. Meskipun Dai Yueheng sudah menjadi kaisar jiwa saat itu, dia tidak dapat menahan diri untuk memuji Huo Yuhao saat berbicara tentangnya. 6 tahun yang lalu, Huo Yuhao adalah master jiwa 2 cincin, sementara Dai Yueheng adalah kaisar jiwa 6 cincin. Sekarang,
6 tahun kemudian, Dai Yueheng sudah menjadi petapa jiwa. Namun, Huo Yuhao juga petapa jiwa 7 cincin. Dia bahkan memiliki jiwa bela diri kembar. Dai Yueheng bahkan memberitahu Dai Luoli bahwa Huo Yuhao adalah calon master pavilion Dewa Laut. Meskipun Dai Luoli tidak merasa dekat dengan Dai Yueheng dan Dai Huabin, ia tetap menghormati kedua kakak laki-lakinya. Ia iri karena mereka bisa masuk Akademi Shrek untuk belajar. Namun, bakat mereka tampak tak seberapa dibandingkan dengan Huo Yuhao. Ketiga kakak laki-lakinya kemungkinan besar akan menjadi beberapa master jiwa paling elit di benua ini di masa depan. Dai Luoli tidak dapat menahan diri untuk tidak lebih menghormati Huo Yuhao setelah mengetahui semua keajaibannya. Langit sudah benar-benar gelap. Duke Harimau Putih turun dari langit. Rupanya, ia baru saja turun dari menara pengawas, tempat ia menyaksikan pasukan dikerahkan. Huo Yuhao menerimanya, dan Duke Macan Putih berkata, pasukan kita sudah bergerak. Yuhao, apakah kamu siap? Huo Yuhao mengangguk sedikit dan menjawab, kapan saja. Duke Macan Putih mengangguk dan menjawab, baiklah. Kami akan segera bertindak. Sambil berbicara, ia mengambil alat jiwa tipe terbang dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan memakainya. Sebagai seorang titled Douluo, masih jauh lebih nyaman baginya untuk menggunakan alat jiwa tipe terbang. Meskipun ia bisa terbang bebas di udara, juga lebih mudah baginya untuk membantu Huo Yuhao terbang dengan bantuan alat jiwa. Huo Yuhao juga mulai bersiap-siap dan mengenakan alat jiwa tipe terbang miliknya. Ayo pergi. Duke Harimau Putih berdiri di belakang Huo Yuhao, meraihnya di bawah lengannya. Kekuatan jiwanya melonjak, dan mereka berdua naik ke udara. Mereka naik dalam garis lurus ke langit. Tatapan Huo Yuhao terpaku pada suatu posisi di tanah. Saat ini, tatapannya lembut, samar, dan penuh kerinduan. Rasanya ia ingin menanamkan semua yang dilihatnya ke dalam benaknya. Tatapan mata Tang Wutong juga sama samarnya. Ia belum pernah melihat tatapan seorang pria sedalam dan seemosional ini sebelumnya. Di antara semua emosi yang dialaminya, tampak ada kesedihan. Ada yang tidak beres. Kemungkinannya kecil. Kemungkinannya bertahan hidup hanya 80%. Bahkan mungkin tidak sampai 50%. Pada saat ini, Tang Wutong akhirnya mengerti segalanya. Namun, Duke Macan Putih sudah berada di udara bersama Huo Yuhao. Dalam waktu sesingkat itu, mereka berhasil mencapai ketinggian lebih dari 1000 meter dan melesat ke angkasa. 8 legiun insinyur jiwa dikerahkan pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka hanya ada di sana untuk mengalihkan perhatian musuh, hampir semua master jiwa kekaisaran bintang Luo telah dikerahkan. Pada saat seperti itu, misi harus dilaksanakan. Dasar bodoh, Tang Wutong mengerutkan kening. Meskipun ia tidak mau mengakuinya, ia jelas menyadari bahwa kemungkinan besar Huo Yuhao terus mengawasi Dewa Kematian karena kejadian tadi malam. Mungkinkah seseorang mengorbankan hidupnya hanya karena hubungan romantis? Orang ini benar-benar bodoh. Tang Wutong mengepalkan tangannya erat-erat. Ia merasa sesak napas, seolah ada kekuatan khusus yang mengendalikan perasaan terdalamnya. Saat Dai Hao mengerahkan kekuatannya, segala sesuatu di bawahnya mulai menjadi kabur. Huo Yuhao pun akhirnya mengangkat kepalanya. Ia berhenti menatap Tang Wutong, yang telah kehilangan fokusnya. Meskipun dia bukan dongeng, dia tetap terlihat sangat mirip dongeng. Malam ini, aku akan memperlakukannya seperti dongeng, karena aku mungkin tidak akan sanggup melewati cobaan ini. Senyum tipis muncul di wajah Huo Yuhao. Saat ia merasakan suhu rendah di sekitarnya, kekuatan jiwanya mulai bersirkulasi. Saat aura Ultimate Ice memenuhi tubuhnya,
Hawa dingin eksternal tidak dapat memengaruhinya sama sekali. 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter. Setelah naik 3000 meter ke udara, suhu luar turun drastis. Bahkan White Tiger Duke pun melambat saat ia terus mendaki. Yu Hao, bagaimana perasaanmu? Kalau kamu merasa tidak nyaman, tolong beritahu aku. Kita bisa berhenti. Aku baik-baik saja. Silakan lanjutkan, jawab Huo Yu Hao dengan tenang. Dai Hao mengerutkan kening. Dari nada bicara Huo Yu Hao, ia jelas bisa merasakan ketidakpedulian dan dinginnya. Ada apa dengannya? Jangan bilang dia sedang mengalami perubahan emosi sekarang. Menatap ke bawah dari langit. Tampak jelas bahwa banyak sekali master jiwa yang telah terbang menuju pegunungan Mingdou dari pangkalan militer pasukan lapangan barat laut. Semua yang terlibat mengenakan alat jiwa tipe terbang. Meskipun operasi ini dilakukan bersama oleh 8 legiun insinyur jiwa, hanya ada lebih dari 2000 master jiwa yang terlibat. Mereka sebagian besar adalah master jiwa 4 cincin dan 5 cincin, dan tersebar luas. Dari kejauhan, mereka perlahan-lahan merayap menuju pegunungan Mingdou. Di antara para master jiwa bercincin 4 dan 5 ini, terdapat beberapa Douluo bergelar. Mereka adalah komandan utama operasi ini. Meskipun mereka tidak benar-benar menyerang, mereka tetap harus membuat musuh merasa terancam. Di saat yang sama, mereka harus berusaha meminimalkan kerugian. Dalam situasi seperti itu, para titled Douluo adalah kandidat terbaik untuk memastikan kelancaran operasi. Lagi pula, mereka tidak menyerang di dekat puncak utama. Dewa kematian tidak bisa menjangkau mereka. Tentu saja, masih ada alat jiwa mengerikan lainnya yang dimiliki Kekaisaran Matahari Bulan, tersembunyi di pegunungan. Tanpa intelijen yang akurat, mustahil untuk menjelajah lebih dalam. Kekaisaran Matahari Bulan menindas Kekaisaran Bintang Luo karena kurangnya kemampuan pengawasan. Sulit untuk mengatakan berapa banyak alat jiwa yang telah mereka tanam di pegunungan Mingdou. Lagi pula, Kekaisaran Bintang Luo tidak memiliki intelijen yang kredibel. Pada ketinggian 4000 meter, suhu sudah turun jauh di bawah nol, dan terus turun lebih jauh lagi. Setiap beberapa ratus meter ke atas, suhu turun 5 hingga 6 derajat. Setelah 5000 meter, suhunya turun di bawah minus 100 derajat Celcius. Sungguh, tidak ada organisme biologis yang mampu bertahan hidup di ketinggian seperti itu. Itulah sebabnya alat jiwa pengintai udara di ketinggian tinggi tidak dapat dikembangkan lebih lanjut. Duke Macan Putih sedang menguras banyak kekuatan jiwanya. Karena Huo Yu Hao berada di dekat tubuh Duke Macan Putih, ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan ledakan dan kekuatan jiwa yang luar biasa darinya. Ini adalah gelombang kekuatan jiwa dari seorang titled Douluo. Gelombang itu kuat dan terkonsolidasi. Jika jiwa bela dirinya tidak mengikuti mata roh ibunya, ia mungkin juga memiliki harimau putih. Lagi pula, takdirnya mungkin akan sangat berbeda. Itu ayahnya, ini ayahnya di belakangnya, tentu saja. Dai Hao tidak menyadari perubahan emosi Huo Yu Hao yang rumit saat ia terbang ke angkasa. Ia hanya merasakan lapisan kekuatan jiwa yang seolah ada, namun seolah tidak ada, pada diri Huo Yu Hao. Sirkulasi Qi di tubuhnya juga sangat lancar. Di bawah suhu serendah itu, Huo Yu Hao tidak terlalu terkuras tenaganya. Tak heran ia murid berprestasi, dan memiliki S tertinggi. 4.500 meter. Dai Hao juga merasa agak berat saat ini. Ia menggendong seseorang, dan harus terus mendaki. Di saat yang sama, ia harus menahan suhu rendah dan udara yang menipis. Di ketinggian seperti itu, kekuatan elemen juga sangat terbatas.
Praktis mustahil bagi seorang master jiwa untuk memulihkan diri. Meskipun teknik botol susu sudah canggih, itu tidak terlalu membantu bagi seorang titled Dou di levelnya. Botol susu terbaik hanya kelas 7. Saat ini, belum ada botol susu kelas 8 yang dikembangkan untuk digunakan oleh seorang titled Dou. Persyaratan kekuatan jiwa untuk botol susu kelas 8 terlalu tinggi. Saat ini, tidak ada material yang mampu memenuhi persyaratan tersebut, sehingga kelas 7 menjadi batasnya. Terlebih lagi, seorang titled Dou Luo dapat pulih lebih cepat dengan menyerap energi asal daripada menggunakan botol susu kelas 7. Sehingga seorang titled Dou Luo sejati tidak dapat menggunakan botol susu untuk memulihkan diri. Botol susu tidak berguna bagi mereka. Mereka sekarang berada di ketinggian 4.800 meter. Kecepatan terbang Dai Hao sudah sangat lambat. Di ketinggian seperti itu, langit jauh lebih terang daripada di darat. Bintang-bintang tampak menyilaukan di tengah udara yang begitu tipis. Bintik-bintik cahaya bintang memenuhi langit dan jatuh pada Dai Hao dan Huo Yu Hao. Tidak ada tanda-tanda organisme hidup di sekitar mereka. Pada suhu serendah itu dan di tengah udara yang begitu tipis, mustahil bagi siapapun atau apapun untuk bertahan hidup. Antara ketinggian 4.800 dan 4.900 meter. Dai Hao membutuhkan waktu 1 menit untuk naik. Selain itu, kecepatannya terus melambat. Hai, Huo Yu Hao mendengar teriakan di belakangnya. Setelah itu, ia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Tangan Dai Hao telah menghilang, dan semburan kekuatan jiwa yang kuat datang dari belakangnya. Huo Yu Hao tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melihat duke macan putih telah berubah menjadi macan putih raksasa. Ia mengangkat Huo Yu Hao dan membiarkannya duduk di atasnya. Ini, saat ia duduk di punggung harimau putih yang besar, Dai Hao melesat semakin cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia berhasil melesat lebih dari 5.000 meter. Dan terus melesat lebih jauh lagi. Jiwa bela diri tubuh sejati, harimau putih. Transformasi Vajra harimau putih dan transformasi Dewa Iblis harimau putih keduanya dilepaskan. Saat ini, Adipati harimau putih telah meningkatkan kultivasinya ke kondisi terkuatnya untuk mengirim Huo Yu Hao lebih jauh ke udara. Orang lain sudah mengambil risiko sebesar itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengerahkan segenap kemampuannya? Namun, Dai Hao tidak tahu bahwa Huo Yu Hao sedang dalam konflik batin yang besar saat ini. Semasa mudanya, Huo Yu Hao tinggal di istana Adipati bersama ibu dan para pelayannya. Para pelayan Adipati Harimau Putih juga memiliki anak-anak, dan ia selalu menyaksikan mereka digendong oleh ayah mereka. Tampak sangat bahagia. Kalau sudah begitu, dia selalu bertanya ke ibunya di mana ayahnya. Kapan aku bisa digendong ayah, seperti mereka? Setiap kali, ibunya selalu mengatakan kepadanya bahwa hal itu akan terjadi di masa depan, dan bahwa ayahnya sangat sibuk. Dia telah menunggu selama 20 tahun, begitu saja. Huo Yu Hao tidak menyangka akan digendong oleh ayahnya di kehidupan ini. Air matanya sudah mengalir deras. Sebenci apapun ia pada Dai Hao, kini ia benar-benar menyadari bahwa ia telah menyelamatkan Dai Hao 2 kali. Langit malam yang tenang terasa sangat dingin. Namun, hanya kehangatan yang terpancar dari bulu duke harimau putih. Aku akhirnya bisa digendong oleh ayahku. Kasih sayang seorang ibu tak terbatas. Bagaimana dengan kasih sayang seorang ayah? Kasih sayang seorang ayah selalu mendalam. Mungkin seorang ayah tak pandai mengekspresikan dirinya, tetapi tak diragukan lagi bahwa kasih sayang seorang ayah sebanding dengan kasih sayang seorang ibu.
Seorang ayah berlarian di luar rumah untuk menghidupi keluarganya. Mungkin ia kurang peduli, tetapi bagaimana mungkin ada keluarga yang hangat tanpa dukungan seorang ayah? 5.000 meter, Huo Yuhao menunggangi Adipati Harimau Putih, dan akhirnya berhasil mencapai ketinggian 5.000 meter. Ia mengamati alat jiwa yang mengukur ketinggian mereka sambil merasakan kekuatan jiwa Adipati Harimau Putih yang melonjak, dipenuhi dengan perasaan yang kompleks. Inilah punggung ayahnya, lebar dan kuat, dan memberinya rasa aman. Dai Hao, yang telah berubah menjadi macan putih, masih terus mendaki dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, ia berhasil mendaki beberapa ratus meter lagi. Langit malam semakin sunyi. Saat ini, cahaya yang datang dari bawah mereka juga mulai redup. Segala sesuatu di sekitar mereka gelap gulita dan dingin. Namun, Huo Yuhao sama sekali tidak takut. Ia tidak tahu mengapa, mungkin karena Dai Hao, atau karena alasan lain. Cahaya putih redup terpancar dari bulu duke harimau putih. Suhu di sekitarnya yang sangat rendah juga mendorong Huo Yuhao untuk melepaskan zirah permaisuri esnya agar tidak membeku. Aura duke macan putih sudah mencapai batasnya. Meskipun ia tidak melepaskannya ke arah Huo Yuhao masih merasa sedikit ketakutan. Namun, tepat saat ia membatu, ia merasa seolah-olah ada energi yang terpanggil ke dalam tubuhnya. Perasaan ini sangat aneh. Huo Yuhao segera menemukan sumber energi ini, darah. Lebih tepatnya, itu adalah garis keturunannya. Itu adalah garis keturunan yang diwarisi dari ayahnya. Ketika Adipati Macan Putih mengerahkan kekuatan jiwanya secara maksimal, kekuatan garis keturunannya sendiri ikut meningkat seiring dengan jiwa bela dirinya. Huo Yuhao memiliki darah yang sama dengannya, meskipun kultivasinya juga lebih lemah daripada Adipati Macan Putih. Tentu saja, ia tertarik dengan garis keturunan Adipati Macan Putih. Darah lebih kental daripada air. Mengingat mereka berkerabat langsung, hubungan garis keturunan mereka tak diragukan lagi sangat dekat. Dalam situasi seperti itu, Huo Yuhao merasa semakin dekat dengan Adipati Macan Putih. Sirkulasi darah duke harimau putih meningkat pesat. Huo Yuhao pun terkejut menyadari aura duke harimau putih seolah memiliki semacam kekuatan aneh yang menyatu ke dalam tubuhnya secara beruntun. Sirkulasi darahnya meningkat pesat seiring kekuatan ini menyatu ke dalam tubuhnya. Saat kekuatan aneh itu menyebar ke seluruh tubuhnya, mata asli Huo Yuhao pun tak kuasa menahan diri untuk tidak muncul. Untuk mencegah duke harimau putih mengetahuinya, ia terpaksa menggunakan imitasinya untuk menyembunyikannya. Yuhao, terdengar suara duke harimau putih. Ya. Huo Yuhao langsung tersadar. Aku bisa mengirimmu ke ketinggian hampir 6.000 meter. Jika aku terus naik lebih tinggi, aku khawatir kau akan menguras terlalu banyak kekuatan jiwamu saat meluncur di atas pegunungan. Batasku sekitar 5.800 hingga 6.000 meter. Apakah kau pikir kau perlu mencapai ketinggian yang lebih tinggi? Huo Yuhao berkata, tidak perlu. 5.500 meter sudah cukup. Baiklah. Bersiaplah. Tubuh duke harimau putih mulai bersinar lebih terang. Cahaya putih yang menyilaukan menyelimuti tubuh Huo Yuhao dan mengisolasinya dari hawa dingin. Ia berubah menjadi bola cahaya putih pekat yang membubung tinggi ke angkasa. Dalam sekejap, bola-bola itu naik beberapa ratus meter lagi. Mata Huo Yuhao berbinar, dan kekuatan jiwanya melonjak. Sepenuhnya berubah menjadi es tertinggi. Dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, ia dapat merasakan radius lebih dari 1.000 meter di sekitarnya, bahkan tanpa mata rohnya. Ia tahu bahwa ledakan tiba-tiba macan putih menandakan bahwa misinya akan segera dimulai. Memang,
Cahaya putih itu perlahan memudar setelah beberapa saat. Momentum harimau putih tampaknya telah berhenti. Harimau putih yang besar itu berubah menjadi bola cahaya yang mengelilingi Huo Yuhao. Saat cahaya putih itu melonjak, harimau putih itu menghilang. Dan Adipati Harimau Putih telah kembali ke punggung Huo Yuhao. Ia meraih pinggang Huo Yuhao dan berteriak, "Yuhao, kau harus hati-hati dan jaga keselamatanmu. Jangan gegabah. Aku akan mengirimmu masuk. Bersiaplah." "Baiklah." Huo Yuhao hanya menanggapi kata-katanya. Armor permaisuri esnya sedikit menguat. Dan sebatang rumput es misterius, adas bintang yang berkilau dan halus muncul di bahunya. Rumput itu melepaskan aura biru es di sekitar Huo Yuhao. Duke Harimau Putih berteriak. Urat-urat di lengannya yang kekar menggembung. Kekuatannya yang dahsyat langsung terlontar. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dari pinggang dan melemparkan Huo Yuhao. Huo Yuhao berguling alami di udara dan melesat maju lebih dari beberapa ratus meter seperti granat. Saat melesat maju, ia perlahan membuka tubuhnya seperti burung raksasa. Sebuah alat jiwa terbang berbentuk kupu-kupu terbuka di belakang punggungnya dan menstabilkan tubuhnya di udara. Duke Macan Putih melayang di udara. Setelah melihat Huo Yuhao menstabilkan tubuhnya dan terbang menjauh, ia menghela napas lega.